Di suatu pagi, Junwoo terbangun dari tidurnya dan ia mendapati surat bahwa ibu dan kakaknya sedang pergi berbelanja. Lalu Junwoo bermain game online dan teman-temannya meributkan berita yang tayang di televisi. Kemudian Junwoo pun mengecek televisi dan tiba-tiba pesan peringatan dari pemerintah muncul. Pesan itu memberitahukan bahwa para penduduk mendadak berubah melakukan kekerasan dan menyerang orang-orang dengan kejam. Kondisinya semakin memburuk dan menyebar dengan cepat ke seluruh negeri, hingga pemerintah akan menetapkan status darurat nasional. Junwoo dibuat tak percaya dengan situasi yang sedang terjadi. Tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu. Junwoo pun mengeceknya, lalu seorang lelaki menerobos masuk ke dalam. Si lelaki itu mengaku tetangganya dan Junwoo mengusir lelaki itu keluar, namun ia tidak mau. Ia menceritakan keadaan mencekam di luar sana, dan itu membuat mereka kebingungan. Si lelaki itu pun meminta untuk diizinkan ke kamar mandi sebelum ia pergi, dan Junwoo mengizinkannya. Rupa-rupanya ada virus yang melanda dan penyebarannya begitu cepat. Orang yang terinfeksi akan menjadi brutal dan pendarahan di matanya, serta berperilaku kanibalisme. Setelah mengetahui info itu, Junwoo langsung mengancam si lelaki agar ia segera pergi, namun ia meminta waktu untuk tinggal di sana. Dan tiba-tiba lelaki itu berperilaku aneh. Saat ia akan menyerang Junwoo, dengan segera Junwoo mendorongnya keluar kamar. Setelah menenangkan diri, Junwoo mencoba menghubungi keluarganya. Namun untuk saat itu jaringannya sedang terkendala. Kemudian muncul pesan dari sang ibu, kalau Junwoo tidak diperbolehkan membuka pintu untuk orang lain, dan sang ibu sedang berlindung bersama kakak dan suaminya. Pada malam harinya, Junwoo mengatur persediaan makanan untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Junwoo masih belum bisa menghubungi sang ibu. Setelah melihat media sosial, Junwoo termotivasi untuk mengupload foto bahwa dirinya bisa bertahan. Lalu ia mencoba mencari sinyal dengan menerbangkan ponselnya menggunakan drone. Namun sayang baterai drone-nya keburu habis. Malam pun gelap. Junwoo terbangun dari tidurnya karena suara alarm dari mobil. Saat ia mengecek keluar, ada seorang polwan sedang dikejar para zombie. Jun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berteriak, dan itu malah mengundang salah seorang zombie ke kamarnya. Jun berusaha menahan si zombie agar tidak masuk. Karena ia terdesak, Jun mengakali si zombie dan berhasil membunuhnya. Setelah itu Jun memperbaiki pintu kamarnya. Kemudian ia membuat video di kanal miliknya. Jun mengungkapkan bahwa ia harus bertahan, tapi ia tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Hari ke-7. Menurut informasi bahwa satu-satunya cara infeksi adalah dari penyebaran melalui darah akibat tusukan atau gigitan. Oleh karena itu, solusi terbaik saat ini adalah menghindari gigitan orang yang terinfeksi. Selain itu, ada beberapa yang memiliki pola perilaku sama layaknya saat mereka masih manusia. Setelah selesai makan mie terakhir yang ia miliki, Jun mendapat masalah lain, bahwa keran air di apartemennya tidak menyala. Hari ke-10, Jun kembali membuat video. Kali ini ia melaporkan sudah kehabisan makanan dan air minum. Tapi ia lebih baik mati kelaparan ketimbang harus menjadi zombie. Tiba-tiba ia teringat tentang radio yang suka didengarkan ibunya. Jun pun mencari konektor untuk mencari sinyalnya. Namun sayang, ia tidak mendapatkannya. Hari ke-15, Jun berhalusinasi bahwa keluarganya pulang ke rumah, dan hal itu membuat Jun bersedih. Tiba-tiba ia mendapat pesan suara, lalu Jun mencari sinyal untuk bisa mendengar pesan itu. Rupanya keluarga Jun ada di kantor ayahnya, namun terdengar bahwa mereka berteriak dan sudah dipastikan keluarga Jun diserang para zombie. Jun menjadi frustasi, ia kehilangan arah. Lalu Jun melampiaskan amarahnya dengan menantang para zombie. Di luar sana ada si lelaki yang waktu itu, dan di seberang lain para zombie datang menghampiri. Jun yang menjadi ketakutan, ia berlari menghindari mereka, dan untung saja ia tidak tertangkap oleh mereka. Lalu saat ada kesempatan, Jun kembali ke kamarnya. Dan hari ke-20, di tengah kota terjadi beberapa ledakan, hal itu mengakibatkan listrik menjadi padam. Pada kali ini Jun membuat video perpisahan.
Lalu ia mencoba mengakhiri hidupnya, tiba-tiba ada sinar laser dari seberang apartemen. Dengan segera Jun langsung menggagalkan aksinya. Jun merasa senang, rupanya di tempat itu masih ada orang yang masih hidup. Sang wanita mengisyaratkan Jun untuk bertemu pada jam 7 pagi. Keesokan harinya, Jun terbangun jam 11 siang. Meskipun telat, tapi kini sekarang mereka tahu nama masing-masing. Dan sepertinya Jun dibuat salting oleh Yubin. Yubin pun meminta Jun untuk bertemu kembali pada jam 7 pagi. Dan tanpa diduga ada seorang zombie yang masuk ke kamar Yubin. Untungnya zombie itu terkena perangkap Yubin. Kemudian cuaca mendung dan hujan pun turun. Yubin melihat bahwa lantai 8 terlihat sepi. Lalu pagi pun terang. Yubin menyadari bahwa Jun kelaparan. Dengan segera Yubin mencoba melemparkan bola bisbol yang diikat tali ke kamar Jun. Lalu Jun menerbangkan drone ke kamar Yubin, dan sekarang Jun bisa mengganjal perutnya dengan makanan pemberian dari Yubin. Tanpa diduga, tali yang dilempar Yubin ditarik oleh seorang zombie pemadam dan itu membuat Yubin menjadi pingsan. Lalu si zombie mencoba naik dengan tali itu. Dan Jun yang berada di seberang berusaha mengganggu si zombie agar terjatuh. Dan siangnya ada zombie yang lain berusaha masuk ke kamar Jun. Dan itu membuat drone-nya ditangkap oleh si zombie. Yubin yang tersadar dengan segera ia mendebas tangan si zombie. Setelah itu, Jun berniat akan meloting makanan di kamar sebelah. Dengan berhati-hati ia pun berjalan keluar. Setelah mendapatkan kuncinya, Jun langsung masuk ke dalam dan ia pun menemukan beberapa makanan kaleng serta beberapa benda yang menurutnya perlu dibawa. Saat Jun sedang mengecek seorang mayat, tiba-tiba ada seorang zombie yang menyergapnya. Untung saja Jun bisa meloloskan diri. Kemudian Jun menikmati makanan yang ia dapat dan memberikan sebagian kepada Yubin. Keesokan harinya mereka bisa saling berkomunikasi dengan protopon. Dan Jun merasa sangat senang karena ada orang yang bisa diajak mengobrol. Jun berterima kasih karena Yubin telah menggagalkan bunuh dirinya. Dan menurut Yubin bukan dirinya lah yang menggagalkan tetapi Jun yang masih ingin bertahan hidup. Rupanya Yubin juga pernah berada di posisi itu. Karena tidak ingin membahas tentang itu, mereka memutuskan untuk makan mie bersama. 짜파구리로 먹는 못 그리는 사람이 어디 있습니까? 그래야죠, 자작하게. 자작은 무슨... Kemudian mereka melanjutkan lagi mengobrol dengan membahas berbagai macam topik. Tiba-tiba terdengar seperti air hujan turun. Pas dicek keluar ternyata rupanya itu bukan hujan, melainkan suara para zombie yang berlarian. Tanpa sengaja Yubin menyenggol sesuatu dan itu mengundang para zombie. Saat situasi sedang tegang, Jun memiliki ide dan ia menelepon kamar sebelah dari Yubin. Karena situasi sudah semakin memburuk, mereka berniat akan pergi ke lantai 8. Dengan gesit, Yubin turun lalu berusaha menghindari gigitan dari para zombie. Hampir saja ia tergigit namun Jun berhasil menyelamatkannya. Lalu mereka pun tiba di tempat yang aman. Setibanya di tempat yang dituju, mereka kembali mendapat masalah. Segerombolan para zombie datang menghampiri mereka, dan tanpa diduga ada seorang lelaki menyelamatkan mereka berdua. Yubin mewaspadai lelaki itu dan menanyakan kenapa ia menyelamatkannya. Si lelaki itu bertanya balik, bagaimana mereka bisa selamat, dan ia menyangka bahwa hanya dirinya lah yang selamat di apartemen itu. Lalu mereka pun disuguhi minuman dan lelaki itu meminumnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa minuman itu aman. Selain itu, mereka berdua diberikan makanan dan tak hanya itu, si lelaki mempunyai info akan ada tim SAR yang datang. Jun dan Yubin yang tidak tahu info itu, mereka sangat senang mendengarnya. Dan dia mendapat info itu dari siaran radio. Saat Yubin menanyakan apakah di tempat itu ada bayi karena di sana terdapat botol susu. Tiba-tiba Jun tak sadarkan diri. Rupanya si lelaki itu memiliki niatan yang tidak baik kepada mereka. Yubin yang masih sedikit tersadar, ia dibawa ke sebuah kamar dengan tangan yang terikat.
Rupa-rupanya si lelaki itu akan memberi makan istrinya yang telah menjadi zombie. Yubin pun berusaha melawan dan menghindari gigitannya. Kemudian Jun yang tersadar mengancam si lelaki agar ia melepaskan Yubin. Dan lelaki itu melepaskan tali yang mengikat istrinya. Lalu Jun berusaha menarik tali itu. Tak berselang lama, suara gaduh di dalam ruangan tiba-tiba terhenti. Saat lelaki itu mengeceknya, tiba-tiba si zombie menyergapnya. Dan dengan terpaksa Yubin harus menembak suami istri itu meskipun ia berat melakukannya. Karena suara tembakannya, para zombie berlarian mendatangi kamar itu. Dan Yubin yang sudah putus asa meminta Jun untuk menembak dirinya. Karena ia lebih baik mati sebagai manusia daripada harus menjadi zombie. Saat Jun mencoba memberanikan diri menembak Yubin, tiba-tiba terdengar suara baling-baling helikopter. Seketika harapan untuk hidup muncul kembali. Dengan segera mereka harus pergi ke atap apartemen. Di dalam perjalanannya, segerombolan para zombie datang menghadang. Hampir saja Yubin tertangkap oleh mereka. Lalu Jun berniat akan menahan para zombie dan Yubin disuruh untuk ke atap terlebih dulu. Kemudian Jun pun menyusul Yubin, akan tetapi helikopter yang diharapkan tidak ada. Jun berteriak untuk meminta bantuan dan situasi mulai mencekam dikala para zombie berhasil menerobos pintu. Mereka berdua sudah pasrah. Dan tiba-tiba ada helikopter datang lalu menembaki para zombie. Jun dan Yubin segera dibawa masuk ke dalam kapal. Dan sekarang mereka bisa bernapas dengan lega. Jadi video yang dibuat Jun tidaklah sia-sia sebab tim SAR memusatkan penyelamatan ke daerah apartemen padat penduduk dengan melacak permintaan pertolongan yang diunggah di media sosial. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.